PKB versus PBNU seteru dua sepupu. Judul yang bisa Anda baca tadi menggambarkan bagaimana kedekatan hubungan antara PKB dengan PBNU. Tapi saat ini hubungan tersebut retak. Bahkan juga muktamar yang dilakukan oleh PKB pada akhir bulan lalu di Bali ini ternyata belum memuaskan semua pihak. Bahkan juga ada usulan, ada rencana bahwa muktamar tandingan akan digelar. Nah, untuk bisa membaca apa sebenarnya terjadi dengan PKB dan PBNU, apa yang menjadi dampak dari konflik ini, sudah hadir para narasumber yang akan memberikan pandangannya, baik yang menemani saya di studio ataupun juga akan memberikan pandangannya secara daring. Ada Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik yang sudah hadir menemani saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan juga sudah bergabung para narasumber lainnya, ada pengamat politik juga Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Burhan. Waalaikumsalam Putri. Baik, ya, dan juga ini akan memberikan suaranya selaku Wasekjen PKB yaitu Pak Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Tapi sepertinya masih belum bergabung dengan kita. Kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi Pak Huda. Kita juga sudah terhubung dengan pengamat politik yang juga mengetahui betul bagaimana kemudian organisasi PKB ini termasuk juga PBNU dan apa dampak nanti dari konflik ini, yaitu Bapak Muhammad A.S. Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik, kami juga sudah mengundang sebenarnya kehadiran dari Bapak Lukman Edy untuk bisa memberikan keterangan juga terlibat dalam perbincangan ini. Namun Bapak Lukman Edy saat ini masih berada di Jeddah. Kami juga menghubungi Bapak Abdul Malik Haramain, kemudian juga Bapak Abdul Qadir Karding, tapi kemudian yang bersangkutan masih belum bisa bergabung untuk bisa memberikan pandangannya. Kami akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Adi, Prof. Burhan, kemudian juga Pak Hikam mengenai hal ini. Pak Hikam terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya memandang akar dari konflik ini? Apakah memang betul dari perseteruan pribadi sebenarnya yang kemudian terseret-seret organisasi ini? Pak Hikam silakan. Iya Mbak, terima kasih atas undangannya. Jadi jawaban saya masih tetap konsisten bahwa memang menurut pandangan saya asal-usul dari apa yang disebut dengan konflik DPP, PKB, dan PBNU ini berakar pada persoalan-persoalan yang lebih bersifat pribadi-pribadi atau yang dimiliki oleh oknum-oknum baik di PKB maupun di PBNU ketimbang persoalan yang sebetulnya serius, yaitu yang terkait dengan institusi. Tetapi seperti biasa di negeri kita ini kadang-kadang persoalan-persoalan yang mula-mula bersifat pribadi itu kemudian ada upaya-upaya untuk menginstitusionalisasikan atau melembagakan sehingga kemudian quote-unquote legitimate untuk menjadi bahan konflik yang kemudian pada akhirnya akan bisa menggoda atau memancing pihak-pihak yang lain baik eksternal maupun internal supaya konflik ini menjadi lebih besar dan kemudian bisa direkayasa dan kemudian kalau bisa sukses akan memenangkan salah satu pihak yang berkonflik tadi itu. Baik, bermula dari konflik dari para individu. Bisa ditegaskan, dijelaskan juga, mungkin Pak Hikam dikelirkan siapa individu ini yang kemudian bermain, yang akhirnya membuat organisasi ini kemudian juga ikut tersangkut. Secara umum saya kira publik terutama warga Nahdliyin dan PKB sudah tahu bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik pribadi ini terutama tentu adalah sekjen dari PBNU Gus Ipul, kemudian Gus Ami sendiri, dan juga Gus Yahya sebagai ketua umum Tanfidiyah PBNU. Dan ini kemudian menjalar ke internal yang ada dari PBNU sendiri maupun di DPP PKB. Nah inilah kemudian akhirnya upaya-upaya saling membuat semacam institusionalisasi konflik yang pada akhirnya tidak menguntungkan dua-duanya. Tapi alhamdulillah ini sudah berakhir karena ternyata DPP PKB hasil muktamar Bali kemarin sudah legitimate secara legal formal, secara politik, dan bahkan juga menurut saya juga secara etik. Baik, hasil muktamar kemarin di Bali yang kemudian mengumumkan kepengurusan baru memang sudah ditandatangani, diresmikan juga oleh Kemenkumham, begitu Prof. Burhanuddin. Kabarnya begitu. Betul.
Betul Pak Hikam. Nah Prof Burhan, tapi kemudian masih ada pihak juga untuk berupaya ini menyelenggarakan adanya muktamar tandingan. Tapi kalau kita dengarkan Gus Yahya tidak menghendaki disebut sebagai muktamar tandingan, melainkan muktamar lagi. Bagaimana pandangannya Prof Burhan? Ya saya setuju dengan Bung Ais Hikam ya, bahwa ada persoalan personal yang melibatkan terutama Gus Yahya dengan Caimin. Dan itu bisa kita telusuri cukup panjang karena kita tahu Gus Yahya sangat dekat dengan Gus Dur, beliau salah satu juru bicara Gus Dur ya. Kemudian Caimin terutama konfliknya dengan PKB Gus Dur itu masih menyisakan luka terutama di kelompok loyalis Gus Dur. Dan kalau kita lihat hasil muktamar Lampung sebelumnya itu terlihat sekali Caimin lebih mendukung Kiai Said Akhil Siraj, sementara Gus Yahya mendapatkan dukungan dari kubu lain ya. Dan itu menjalar terutama setelah Gus Yahya berhasil mengalahkan Kiai Said Akhil Siraj dalam muktamar Lampung dan bertemu dengan kepentingan pihak luar yang kita tahu cukup gregetan melihat manuver Caimin yang dianggap tanda kutip ya kurang bisa ditertibkan. Nah, tetapi Caimin kita tahu itu orang yang sangat pintar sekali, ya, sangat lihat, ya, melihat cuaca politik, kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem, ya. Memang dalam konteks Pilpres 2024 kemarin, ya, beliau dianggap kurang taat pada kesepakatan koalisi pemerintahan Jokowi dengan mendukung Anies Baswedan. Tetapi setelah Pilpres dan Pileg selesai, Caimin pintar sekali bermanuver untuk kemudian tarik ulur dan menunjukkan tanda kutip ya loyalitasnya kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo yang akan melanjutkan tongkat estafet pemimpinan nasional terutama pasca Oktober. Itu ditunjukkan terutama ketika Caimin itu tidak mendukung Anies Baswedan meskipun DPW PKB Jakarta sudah mengeluarkan rekomendasi mendukung Anies Baswedan. Termasuk dalam soal-soal strategis lain, kedatangan Caimin dalam acara-acara besar koalisi Indonesia Maju, termasuk terakhir di acara Rapimnas Partai Gerindra, itu seperti memberikan semacam sinyal kepada Prabowo bahwa PKB di bawah Caimin tidak akan menjadi anak nakal lagi. Dan karenanya saya tidak kaget Putri kalau kemudian Kumham ya di bawah menteri yang baru yang notabene adalah kader Gerindra itu menerbitkan pengesahan muktamar Bali yang meneguhkan sekali lagi kepemimpinan Caimin dengan backup baru yang tak kalah kuat yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, dengan disahkannya kepengurusan baru ini, apakah artinya sudah tertutup peluang bagi pihak-pihak yang berseteru berseberangan untuk mengadakan muktamar tandingan? Karena kalau kita tahu memang rencananya tanggal 2-3 September, tapi hingga saat ini juga masih mundur. Mas Adi nanti bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Awalnya muktamar PKB tandingan ataupun juga muktamar lagi ini rencananya digelar pada tanggal 2 dan 3 September 2024. Tapi hari ini sudah masuk tanggal 4 September Mas Adi, belum juga diselenggarakan, belum kunjung juga dilakukan. Apakah kemudian ketika kepengurusan dari PKB hasil muktamar Bali juga sudah disahkan oleh Kemenkumham, artinya sudah tertutup adanya muktamar tandingan ini? Ya saya kira memang kalau kita bicara tentang legal formal atau hal-hal yang dibuka sifatnya politik, saya kira kalaupun toh ada muktamar PKB lain atau muktamar PKB tandingan, mestinya itu tidak terjadi. Jadi persoalan-persoalan PKB di luar Muhaimin Iskandar mestinya dengan SK Kemenkumham itu sudah wassalam dan tamat. Karena secara legitimate kepengurusan PKB yang baru versi muktamar Bali itu sudah diakui oleh negara. Apalagi misalnya yang kita tahu bahwa ada Kiai Ma'ruf Amin di situ. Bukan hanya hadir ya ketika muktamar, tapi per hari ini
Kiai Ma'ruf Amin adalah sebagai Dewan Syuro yang saya kira ini menegaskan ada unsur Kiai Ma'ruf Amin posisinya sebagai wapres, mewakili negara dan juga menjadian dari PKB. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya sulit bagi saya membayangkan akan ada muktamar-muktamar PKB yang lain sebagai upaya misalnya untuk menggeser posisi Caimin. Cuman kan dalam politik kita tidak pernah tahu ya. Kenapa begitu? Kalau kita melihat bagaimana upaya-upaya untuk membelah partai atau mencoba untuk membuat partai tandingan itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu seperti yang terjadi pada Partai Demokrat. Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba ada Demokrat versi Deli Serdang, Pak Muldoko saat itu. Padahal publik tahu saat itu adalah ketua umumnya secara sah dan legitimate adalah AHY dan kemudian juga SK Kemenhumnya juga adalah sangat legitimate dan diberikan kepada Demokrat versinya AHY. Tapi setelah ada Demokrat tandingan, kan AHY cukup kelelahan menghadapi itu secara hukum. Ada PK, ada kemudian pengadilan dan sampai ke Mahkamah Agung. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita membaca dengan logika normal, logika hukum termasuk logika politik, mestinya PKB lain ini atau muktamar PKB yang lain ini tidak akan terjadi. Karena dari berbagai penjuru sudah tak ada pintu dan tak ada celah untuk melakukan tandingan-tandingan untuk menegaskan ada PKB lain di luar Muhaimin Iskandar. Nah yang kedua saya membaca memang bagaimana dukungan publik ya terkait dengan legitimasi PKB-nya Muhaimin Iskandar. Banyak yang memang dalam tanda kutip ya menyayangkan kok ada gerakan-gerakan politik yang mencoba untuk bikin muktamar PKB lain di luar PKB yang sudah sah. Karena ini tidak elok secara demokrasi, ini tidak ajak secara demokrasi. Kalau tuntutan untuk melakukan muktamar PKB itu muncul dari internal partai, mungkin karena faktor ketidakpuasan, mungkin karena kinerjanya dianggap tidak bagus, itu dianggap rasional. Karena memang partai itu ada dinamika dan ada goncangan. Tapi kalau ada pihak-pihak eksternal, outsider, yang mencoba untuk mengkooptasi sebuah partai politik dengan bikin tandingan, itulah yang sebenarnya sejak lama publik akan mengutuk. Publik tidak akan menganggap itu sebagai suatu sah yang sehat. Oleh karena itu bagi saya, karena ini kita selalu berdiri di atas demokrasi supaya partai politik itu independen dan otonom, mestinya tak ada upaya-upaya untuk ya membuat partai-partai yang sebenarnya ini sebagai upaya untuk membelah dan mengambil alih yang lain. Baik, jika kemudian kemungkinan dari pelaksanaan muktamar tandingan ini tertutup, Pak Hikam, apa dari menurut bacaan dari Pak Hikam, apa upaya-upaya berikutnya kemudian untuk menggoyang PKB ini, termasuk juga mungkin untuk menongkel, untuk bisa menjatuhkan Gus Muhaimin Iskandar dari kursinya sebagai ketum PKB? Ya, seperti dikatakan oleh pengamat yang sebelumnya, di Indonesia ini kan memang orang tidak akan kehabisan akal untuk mencari celah. Tetapi celah apapun yang akan dicoba cari dan ditemukan mungkin ya tentu akan berhadapan dengan tiga persoalan tadi itu, legitimasi legal formal, legitimasi politik, dan legitimasi etik. Nah sampai hari ini tampaknya ketiga-tiganya itu sangat lemah. Bahkan kalau kita pun menggunakan etik ya, seperti yang sering diklaim oleh tim yang dibentuk oleh PBNU misalnya aja, itu juga nggak kena. Karena apa? Karena mereka mencoba menggunakan legitimasi etik yang terkait dengan posisi Dewan Syuro dan ingin disamakan atau dimirrorkan dengan posisi dari Rois Am di PBNU. Nah, kalau menurut saya secara etis itu legitimate hanya pada sampai taraf bahwa itu aspirasi yang ingin disampaikan kepada PKB atau di PKB. Tapi ketika itu kemudian ingin diperluas dengan cara kemudian menciptakan satu insinuasi berupa tandingan, maka gugur juga itu yang namanya legitimasi etik berupa aspirasi tadi itu atau ikatan historis atau apapun namanya. Sehingga bagi saya memang tidak perlulah mencari-cari upaya-upaya untuk mencari celah, walaupun di Indonesia mungkin aja dicari, tapi kalau menurut saya lebih baik kedua kelompok atau entitas ini mencari jalan rekonsiliasi atau resolusi konflik melalui tabayun. Itu saja, Mbak.
Baik, mungkinkah kemudian tabayun terjadi sebagai salah satu upaya untuk rekonsiliasi kedua pihak ini? Nanti Prof. Burhan bisa berikan pandangannya setelah jeda. Pak Hikam, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan pandangannya dalam acara perbincangan kami. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kami akan segera kembali saat lagi. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rombongan Pansus Haji DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid meminta keterangan staf dan pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait kuota haji tambahan tahun 2024. Didapati informasi bahwa kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jamaah calon haji asal Indonesia pembagian tidak merata atau dinilai tidak adil. Karena ada sejumlah kabupaten atau kota yang tidak mendapatkan kuota tambahan, sementara di lain pihak ada kota dan kabupaten yang sama sekali tidak mendapat kuota tambahan tersebut. Ada distribusi, ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Kami mengangkat kabar ini karena memang pembentukan Pansus Haji ini semakin meruncingkan konflik yang ada antara PKB dengan PBNU, antara Gus Yakut, Gus Yahya dengan Caimin tentunya. Ada pendapat mengenai hal ini dari Prof. Burhan? Iya betul, ini salah satu yang membuat episode panas antara PBNU dengan PKB Caimin ya. Karena kita tahu Menteri Agama adalah adik dari Gus Yahya, Ketua PBNU hari ini. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat ya sejarah keduanya memang bisa dirunut panjang sejak konflik antara PKB Gus Dur dengan PKB Muhaimin Iskandar. Karena pada masa Pak SBY pemerintahan saat itu lebih memberikan legalitas secara formal kepada PKB Caimin dan itu menimbulkan luka di kelompok yang dekat dengan Gus Dur. Dan lepas dari legitimasi yang sekarang diperoleh oleh Caimin, harus diakui masalah problem masa lalu ini belum tertuntaskan, bukan hanya dengan Gus Yahya, tapi juga misalnya dengan keluarga Gus Dur, ya. Dengan Hovifah Indar Parawangsa yang sampai sekarang masih mengaku sebagai aktivis PKB Gus Dur, bukan PKB Caimin. Ya. Jadi hal semacam ini yang kemudian menimbulkan semacam babak baru pertarungan antara Caimin dengan PBNU. Dan menurut saya lepas bahwa posisi saya sebaiknya urusan terkait dengan kepemimpinan di tingkat partai tidak boleh ada cawe-cawe dari pihak manapun, tetapi otokritik perlu juga diberikan kepada internal PKB karena seharusnya partai politik itu mampu sebagai peredam konflik. Tetapi kalau kita lihat sekarang itu yang terjadi Putri, itu sumber konflik justru berasal dari partai politik. Jadi pihak-pihak yang tidak puas gagal diakomodasi, orang seperti misalnya Lukman Edi itu kan mantan sekjen Caimin ya, orang seperti misalnya Abdul Karding, orang seperti Malik Haramain ya, itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam melakukan proses menjadikan partai politik sebagai solusi untuk mencari titik temu gitu ya. Dan kemudian mereka mencoba mencari-cari kesempatan untuk melakukan perebutan terhadap kepemimpinan Caimin yang sah gitu ya. Jadi lagi-lagi ini proses yang tidak unik di PKB. Partai politik lama-kelamaan gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Partai politik mengalami proses privatisasi ya. Hanya ketua umum yang berhak mengklaim sebagai tanda kutip ownernya partai politik. Kemudian kongres, muktamar, munas itu lama-kelamaan hanya sekedar
pertemuan formal untuk mengesahkan kepemimpinan owner tadi. Proses aklamisasi terjadi secara masif. Dulu orang bisa bertarung secara sehat untuk memperebutkan orang nomor satu, tapi belakangan sulit terjadi itu karena pintu diskusi, pintu dialog tertutup. Nah ini yang ironis saya sebut, karena partai politik seharusnya menjadi etalase demokrasi, tapi justru gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Nah, tetapi itu bukan berarti memberi celah ya buat proses pengambil alihan partai termasuk pada PKB. Saya dari awal menolak ya proses-proses semacam itu karena tidak menyelesaikan masalah. Apalagi Putri ya. PKB di bawah Caimin hasil Pileg 2024 itu menunjukkan kesuksesan. Jadi suara PKB naik dari 13,5 juta di 2019, terakhir naik menjadi 16 juta lebih. Kemudian kursinya juga naik dari 58 di 2019, kursi PKB hasil Pileg terakhir itu menjadi 68, naik kurang lebih sekitar 10. Jadi tidak ada celah sebenarnya dari sisi elektoral mengatakan bahwa Caimin gagal, meskipun dalam Pilpres gagal ya. Dan PKB memang mengalami penurunan dukungan terutama di basis-basis NU, mungkin karena ada rivalitas dengan PBNU, di Jawa Timur turun, di Jawa Tengah turun, tetapi di basis-basis Islam modernis, di Jawa Barat, di Sumatera, mungkin karena menjadi wakilnya Anies, suara PKB naik. Gitu. Jadi pada titik itu memang sulit untuk mencari titik celah masuk ya, mengganti Caimin, karena PKB overall mengalami kenaikan, meskipun ya di tingkat Pilpres kalah. Baik, soal suara yang didapatkan pada pemilu kemarin, soal elektabilitas partai ternyata meningkat. Ini merupakan salah satu prestasi dari Caimin yang mungkin juga harus diterima oleh kubu seberang. Tapi walaupun seperti itu, Prof. Burhan juga mengatakan tidak ada celah sebenarnya. Tapi dari kubu seberang ini tetap mengatakan muktamar yang terjadi kemarin ataupun digelar di Bali kemarin itu melanggar ADART, melanggar kemudian undang-undang politik, bahkan juga membungkam hak demokrasi dari para kader-kader PKB. Bagaimana kemudian hal ini harus diselesaikan dengan upaya rekonsiliasi dari kedua pihak, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang kinerja Muhaimin Iskandar dalam konteks pemilu di 2024, Pileg memang naik secara signifikan. Oleh karena itu, ketika ada upaya-upaya untuk membuat muktamar PKB tandingan atau muktamar PKB yang lain, tentu argumentasinya adalah argumentasi politis. Apa argumentasi politiknya? Adalah satu argumen yang coba untuk dijelaskan bahwa PKB versi Caimin dinilai tidak akomodatif, termasuk misalnya begitu banyak orang yang dinilai punya potensi yang selama ini memberikan dukungan total kepada PKB misalnya, tapi dia terlempar, posisinya tidak strategis dan bahkan dianggap sebagai orang lain. Jadi nama-nama yang disebut oleh Prof. Burhan adalah nama-nama yang saya kira memang cukup lama di PKB, tapi posisinya saat ini ya antara layah mutu layah ya. Jadi celah yang semacam itu yang seringkali dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tandingan itu. Tapi bagi saya secara prinsip sebenarnya Putri, bahwa partai politik ketika ada tandingan, ketika ada upaya pembelahan, selalu muncul dari pihak luar sebenarnya. Dengan cara proses politiknya itu untuk mendapatkan SK Kemenkumham. Tidak penting lagi apakah partai itu dia muncul resistensinya dari dalam atau luar. Seperti yang terjadi pada Partai Demokrat misalnya, ini kan muncul dari luar, outsider. Muldoko apapun adalah pihak luar, tidak pernah punya kartu anggota Demokrat. Tapi kemudian didaulat sebagai ketua umum Partai Demokrat versi yang lain di luar AHY. Efeknya apa? Pertarungan politiknya secara hukum panjang. Hampir 2 tahun lamanya. Meski pada akhirnya AHY yang legitimate dan sah secara politik, tapi kan lelah. Dan itu yang kemudian membuat persiapan Partai Demokrat sepertinya agak babak belur menghadapi pemilu di 2024. Kalau kemudian dalam hitungan hari, sehari, 2 hari, entah atau kapan, ada muktamar PKB tandingan, tentu ini kan akan membelah konsentrasi PKB versi Caimin. Karena nanti PKB versi yang lain akan berebut bagaimana legitimasi secara hukum di Kemenkumham. Itu yang sepertinya selalu diantisipasi. Bahkan Garda Bangsa kalau tidak salah, kalau ada muktamar PKB tandingan kan akan dibubarkan. Betul. Apalagi ini yang saya kira menjadi titik kulminasi bahwa bagaimana hubungan antara PBNU dalam konteks ini dengan PKB akan selalu dikait-kaitkan. Bagi saya ini adalah titik kulminasi bagaimana perbedaan mazhab antara Gus Yahya dengan Muhaimin semakin panas dan semakin meruncing. Kalau mau jujur sebenarnya selama ini PKB itu ya PBNU, PBNU ya PKB. Oleh karena itu sebisa mungkin memang ketua umum PKB itu
dia punya irisan dan iman politik yang sama dengan Ketua Umum PBNU. Nah, Gus Yahya adalah sosok yang dinilai sebagai Gus Durian, loyalis Gus Dur, di mana preferensi politiknya beda dengan Muhaimin Iskandar. Wajar ketika Gus Yahya didapuk sebagai Ketua Umum PBNU, praktis setelah itu hubungan dengan PKB itu tidak produktif. Ketika PBNU mengatakan NU jangan lagi diklaim hanya milik satu partai, PBNU tidak berpolitik dan seterusnya. Jadi bagi saya selama Ketua Umum PBNU itu iman politiknya beda dengan Caimin, maka sepanjang itu juga tensi politik, perseteruan politik dengan PKB akan terus muncul selama-lamanya. Tapi akan beda ceritanya kalau Ketua Umum PBNU-nya ini memiliki irisan napas dengan Muhaimin yang sama seperti ketua umum yang lain. Saya kira persoalan perseteruan ini akan segera berakhir. Baik, nah kita juga akan saksikan apa sebenarnya menjadi pernyataan dari Lukman Edy selaku mantan Sekjen PKB. Kami tayangkan kepada Anda, ini dia. Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat, dibuka oleh PBNU dan nanti ditutup oleh Presiden. Ini dinyatakan di tanggal 27 Agustus 2024 di kantor Kemenkumham, walaupun saat ini kabarnya Kemenkumham juga sudah memberikan pengesahan terhadap struktur kepengurusan yang baru hasil muktamar PKB yang digelar di Bali lalu. Baik, dan berikutnya kalau kita mendengarkan tadi pernyataan yang penuh keyakinan dari Lukman Edy yang disampaikan akhir bulan dari Agustus lalu, bagaimana kemudian dengan pernyataannya disampaikan oleh Gus Yakut. Ini dia, disampaikan oleh Gus Yakut Khalil Qomas, saya tidak menggagas soal itu, tapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja. Ini disampaikan di Kompleks Parlemen tanggal 2 September 2024. Kita juga akan lihat bagaimana perolehan suara PKB di pemilu lalu yang juga tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Pemilu 2024 PKB meraih 16.115.655 suara. Kemudian juga pada pemilu 2019 13.500 sekian suara. Kemudian 2014 meraih 11.298.000 sekian suara. Artinya ada peningkatan pemilu mulai tahun 2014, 2019, 2024. Mengenai prestasi dari PKB di bawah Caimin untuk bisa mendapatkan peningkatan suara pemilih ini sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Tapi tadi ada perbedaan pernyataan juga, keyakinan dari Lukman Edy bisa menggelar muktamar, sementara Gus Yakut juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja diadakan ataupun juga diadakan muktamar lagi. Penutup juga dari Prof. Burhan. Silakan Prof. Burhan. Iya, kalau melihat kemungkinan arah angin dari pemerintahan yang akan datang maupun pemerintahan hari ini yang akan berakhir di Oktober nanti, itu sepertinya berat untuk faksi di luar Caimin membuat muktamar tandingan. Karena arah angin sepertinya sedang menyapa Caimin. Tentu karena manuvernya yang menurut saya cerdas ya, dengan menarik Kiai Ma'ruf Amin dan saat yang bersamaan menunjukkan loyalitas total kepada Kim Plus, terutama di provinsi-provinsi kunci dalam Pilkada 2024 nanti. Tetapi garis besarnya Putri yang ingin saya tekankan, kita perlu memberikan dorongan kepada partai politik termasuk PKB untuk mengelola faksi secara lebih baik. Karena faksionalisasi dalam partai politik itu sesuatu hal yang niscaya. Ya, studinya Belloni itu menunjukkan ada 3 macam faksi yang tumbuh berkembang, dan kegagalan atau keberhasilan partai politik itu sangat ditentukan oleh sukses tidaknya mereka mengelola faksi. Kalau mereka sukses, misalnya dalam kasus di Jepang, itu faksi justru menjadi sangat positif karena faksi itu diakui dalam ADART partai. Jadi ada partai yang berasal dari faksi petani, faksi buruh, itu diakomodasi kemudian menjadi energi yang positif buat mengembangkan elektoral partai politik dari berbagai macam faksi mereka, dan setiap pengambilan keputusan termasuk perebutan ketua umum itu dilakukan secara demokratis. Nah, ada 2 jenis faksionalisasi yang lain dan itu khas atau tipikal Indonesia. Yang pertama adalah faksionalisasi ya karena lebih faktor kepentingan jangka pendek dan biasanya bersifat insidental. Nah, yang kedua, faksionalis ini misalnya dalam kasus Golkar mungkin pas itu ya menjelaskan. Yang kedua itu faksionalisasi karena perbedaan patronase
Nah, saya melihat dalam kasus PKB ini itu lebih yang kedua ini. Jadi patronase satu masih loyal kepada Gus Dur meskipun beliau sudah meninggalkan kita, tetapi faksionalisasi berdasarkan patronase Gus Dur ini itu masih muncul terutama di sosok orang seperti Gus Yahya, orang seperti Hovifah Indar Parawansa, dan itu juga yang menjelaskan mengapa PKB tidak pernah mendukung Hovifah di pilkada gitu ya, Jawa Timur termasuk yang akan datang ini ya. Kemudian PKB dengan patronase Caimin, dan Caimin meskipun tidak memiliki semacam appeal sekuat Gus Dur, tetapi secara internal itu sangat kuat. Jadi kepengurusan PKB sampai pada tingkat bawah itu betul-betul orang yang sudah didoktrin, dibaiat untuk sami'na wa ta'na kepada Caimin, dan itu yang menjelaskan mengapa ya Caimin sulit untuk digoyang. Dan kalaupun toh ada pihak-pihak yang mulai keluar dari barisan, orang seperti Lukman Edi, orang seperti Karding, itu dengan mudah kemudian diekskomunikasi. Dan akhirnya mereka mencari bala bantuan kan dari PBNU, di luar dari struktur PKB. Tapi at the end, saya ingin mengatakan, marilah kita perbaiki partai politik kita. Ya, caranya jangan buat faksionalisasi sebagai energi yang negatif. Buat faksionalisasi sebagai sarana fastabiqul khairat. Dan dengan demikian justru malah membesarkan PKB, membesarkan partai politik kita, dan mendemokratisasikan partai. Baik, terima kasih Prof. Burhan untuk waktunya dan juga pandangannya. Mas Adi juga, tadi sebetulnya sebelum acara ini berlangsung kami sudah mengundang kehadiran dari perwakilan PKB yaitu Wasekjen PKB, Bapak Syaiful Huda, yang juga sudah memberikan pernyataan bahwa ikut atau juga bersedia untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Namun sampai perbincangan ini selesai dilakukan, belum bisa dihubungi Pak Syaiful Huda. Kami juga tadi sudah menginformasikan kepada Anda pemirsa, kami sudah memberikan undangan kepada Pak Lukman Edi, Abdul Malik Haramain ataupun juga Bapak Abdul Qadir Karding untuk ikut serta dalam perbincangan ini memberikan keterangannya. Tapi hingga perbincangan ataupun juga diskusi ini selesai, masih belum berkenan juga untuk bisa memberikan suaranya. Tapi terima kasih sekali lagi para narasumber sudah memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana manuver tentunya dari pihak seberang ini untuk apakah tetap akan menggelar muktamar tandingan.